ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول وتوكل سبحانه صدق الله ومنزلا في الدين والدنيا والآخرة لا تعد لكل شر جانبا لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين. المؤمنين أن الله ينور قلوبنا وخواربنا والموت على دين الإسلام والإيمان إلى حفظ الامتحان بحق سيدي وجعلنا على كل دين صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma ta'amillah. Salatan wa salaman daimaini bi jawab mukillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa tamassuk bi sunnati rasulih والدعوة والدلالة على الخير إطلاق وجه الله به وثوابه. نوينا الحضور مجلسا عليه، نوينا تكثير ثواب طلبة عليه، نوينا سماع كلام الله تعالى، نوينا سماع حديث رسول الله، نوينا سماع كلام علم بالله، نوينا النظر إلى رجوع علم بالله بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi mubtilatis shalah. Fasal menjelaskan tentang yang membatalkan di dalam sembahyang. Wa yubtilu as-salatu al-kalamu 'amdan walau bi harfain wa nasiyan intadwa. Dan yang membatalkan daripada sembahyang itu adalah al-kalam, berbicara secara sengaja meskipun dua huruf, wa nasiyan, dan apabila ada sengaja, apabila banyak. Di sini sudah dijelaskan mujasirin yang dimaksud daripada yang membatalkan itu adalah sesuatu yang mengandung perkara-perkara yang mencegah di dalam sembahyang. Maka bilanya terjadi baik daripada sembahyang wajib ataupun sunnah, tafsudu idza hasala fi atnaiha, akan rusak apabila terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah bertandar. Ijazah Nabi kan disini miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Jadi artinya yang merubah sebilanya kita mengucap takbiratul ihram itu diharamkan. Makanya namanya takbiratul ihram. Dikhususkan di dalam sembahyang. Berpandang mubah boleh. Hukum berpandang itu mubah boleh. Maka apabila kita berpandang di dalam sembahyang itu bisa jadi haram, bisa membatalkan daripada sembahyang kita. Di luar sembahyang bisa juga berpandang tadi jadi haram. Berpandang daripada kemaksiatan.
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, malah dosa daripada menuntun kita haram juga. Bisa juga berbandar tadi halal, bahkan mendapat pahala. Apabila kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita sembahyang, bahkan ujar Rasulullah sabda sidin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran di dalam sembahyang itu setiap hurufnya diberikan 100 kebaikan. Itu aja kan berapa huruf membaca tadi sembahyang Al-Fatihah berapa huruf? Harus kita percayai, harus kita imani yang datang daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu huruf dapat 100 kebaikan. Harus percaya. Apa kebaikannya? Para sahabat itu deh, kebaikannya dari sini. Padahal tanpa kita sadari di dalam sembahyang itu setiap satu hurufnya sabda Nabi mendapatkan 100 kebaikan. Apabila kita mengaji, membaca Al-Quran, pastinya di dalam sembahyang, maka setiap huruf dibalas dengan 100 kebaikan. Yang paling rendah membaca Al-Quran itu setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Apabila kita mengaji ada wudu, kita mengaji ada wudu, maka setiap hurufnya mendapat 10 kebaikan. Tapi ada caranya. Ada boleh kita misalkan membuka mushaf Al-Quran itu bilanya berkitab ini namanya mushaf. Ada boleh bilanya ada wudu, ada boleh kita ikuti. Nah, harus dalam keadaan suci. Karena kalamullah, situ firman Allah yang agung. Bahkan ada ulama mengatakan membaca hadis disunnahkan itu berwudu dari hadis. Karena itu sabda Nabi, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tapi kita Nabi Muhammad ada berbicara, ada berbuat sesuai nafsu sendiri, tapi itu daripada firman, daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yaslahu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Quran. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin bersabda bahwasanya sembahyang ini tidak dibenarkan di dalamnya daripada panderan manusia. Artinya panderan yang mubah. Apa panderan apa? Dua huruf yang berpandar bahasa Arab dapat dimengerti secara sengaja. Berarti fi gitu. Padahal huruf Al-Quran fi itu huruf Al-Quran. Tetapi kan kalau membaca ayat, kalau membaca Al-Quran, dia memandang video secara sengaja, maka batal sembahyang itu. Apalagi misalkan bahasa Indonesia, apa gitu, pun gitu, bahasa sembahyang pun gitu, atau kena gitu. Berapa huruf itu? Huruf kaf, huruf iya, huruf nun, panjang, kena, 3 huruf. Jadi kecuali kan keringat, kena aja dia. Ada ingat nggak akan sembahyang. Insya Allah akan membatalkan sembahyang. Insya Allah akan membatalkan sembahyang. Tahu salahnya sembahyang. Asalkan bujur ada ingat. Bah sudah disambat, padahal ingat aja. Ini salah juga kan. Intinya bila asal ada ingat. Orang tadi ingat ini luar biasa. Puasa kalau kita ada ingat, makan minum ada ingat, itu rezeki min Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang tercatat sudah sedemikian. Jangan menyesal. Kalau kau pas makan dan puasa ada sengaja menyesal situ. Menyesal banget. Itu rezeki diberi Allah sedemikian. Kalau bisa disesali, bila ingat jangan ditahan. Terus ya kan baru minum baik lagi. Nah, ya Allah. Apa?
Tapi insya Allah rezeki dari Allah itu sidin maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Makanya kita ada pantas bermaksiat kepada Allah. Ini bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita jauhi daripada larangan-larangan Allah. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Pernah rakyat di dunia ini mendengar orang gara-gara ada sengaja puasa kita makan mati, pernah? Nah ini daripada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Allah memberikan rezeki sedang kita, rahatan kita ada sengaja puasa tadi makan. Adalah kita meninggal gara-gara kesadaran atau apa segala. Ini luar biasa. Kalau kita pikir rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas pada kita. Artinya kita sebenarnya namun kita memakai akal sehat kita ada pantas bermaksiat kepada Allah. Diri kita ini ada pantas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kita ini manusia yang hina, banyak kekurangannya. Tapi pulang apa? Allah Maha Pecinta orang-orang yang taubat. Pulang sudah diberi sidin kasih sayang, kita nih kan diingat aja dengan Allah. Allah memberi kasih sayang banyak orang lah. Tadi ingat kita taubat, terima sidin pulang, sambut sidin pulang. Boleh pulang, taubat pulang, sambut sidin pulang. Masya Allah. Agama yang luar biasa, agama Islam. Makanya disebutkan taufik min Allah. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang belum dapat taufiknya lagi. Padahal tahu kemuliaan Islam itu, tahu kemuliaan agama Islam ini luar biasa. Tapi orang-orang ada dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang masih belum masuk ke dalam agama Islam. Di akhir zaman ini pun yang merusak agama Islam dia orang Islam merusak. Padahal orang tadi Islam agung agama Islam, tapi kita yang merusaknya. Makanya di akhir zaman ini Nabi pernah bersabda di sini, jangan banyak pander. Banyak pander itu tumidul galab, membekukan hati kita, mengaraskan hati kita. Jadi di akhir zaman ini pander beda-beda aja dah. Kalau misalnya pander yang kadang-kadang pander yang menjadikan pahalanya, apa panderan pahala? Bahas ilmu, berpikir, baca sholawat, membahyang, mengaji, itu aja dah. Daripada pander-pander kadang-kadang, ya Allah, hati kita keras jadinya. Bila hati sudah keras, lagi nggak salah ya. Padahal masih jujur. Poin sini, dibangun dan hatinya keras. Dan nanti kita isi keadaan hukum sebagaimana hati Rasulullah. Hati Rasulullah itu hati yang paling bersih. Bukan berarti Rasulullah itu dibersihkan hati sini untuk kotor, tapi menampaikan bahwasanya keagungan Nabi kita Nabi Muhammad. Walaupun tidak dibersihkan oleh malaikat dengan air zam-zam, maka hati sini itu sudah bersih. Lalu di sini dijelaskan bahwasanya sembahyang itu tidak dibenarkan daripada panderan sesuatu apapun. Dan sembahyang itu adalah di dalamnya tasbih, takbir, wa qiraatul Quran. Membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira, subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kan tasbih. Lalu takbir, wa qiraatul Quran. Bahkan diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, di dalamnya doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki, itu kan doa.
sembahyangku ibadahku, menusuki ibadahku, bahayanya hidupku. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini menjelaskan tentang masalah berangan tadi. Apa aja Allah jadi di sini intana abidan. Yang pertama penjelasannya apabila sengaja, amun kada sengaja ada membatalkan. Bila kita tahu tadi Allah bisakan 2 huruf secara sengaja itu membatalkan sembahyang. Tahu sudah pian baca 2 huruf, lain zikir, lain doa, lain membaca Al-Quran, pian baca 2 huruf apa? Niat pian kada berzikir, niat pian kada mengaji, niat pian kada berdoa. Ada di jumlah doa 2 huruf lah. Zikir kada di 2 huruf. Al-Quran ada 2 huruf kan ibarat kada sempurna dari Al-Quran. Bila 2 huruf, maka bila dia sengaja tahu hukumnya haram, maka itu membatalkan daripada sembahyang dia. Apabila idza nafaqa bi harfain mutawadiyin, bila disebutkan dengan 2 huruf yang berimbai. Apa 2 huruf berimbai disebutkan secara sengaja, maka itu membatalkan daripada sembahyang. Tahu hukumnya haram, tahu membatalkan secara sengaja, tahu hukumnya haram, yang disebutkan secara berimbai 2 huruf, itu membatalkan sembahyang. Amun biar berusaha jadi pahala, jadi dosa, jadi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita belajar lawan guru. Kayak apa guru tadi membimbing kita. Kita asih pandangan sini dulu. Kadang-kadang sidin bujur menyampaikan kita tetap keras, tetap bujur kita, berarti dia sudah guru juga. Dan itu jadi guru sudah. Ini lah. Bila pian sengaja tetap hukumnya tahu haram, pian sengaja 2 huruf biimbai pian ucapkan, pian lanjut ada jadi ibadah haram, jadi murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, in lam yakun amidan ka'anna siya annahu fi shalah aw sabaqa lisanuhu ila al-kalam. Ini bila ada sengaja. Kayak orang yang kada sengaja, apabila orang tersebut kada ingat tahan sembahyang, padahal sembahyang. Kenapa kasih banyak pikiran kan? Lalu terpendam, terkeluarkan sendiri kada sengaja. Bahwasanya sidin dalam sembahyang, dasar kada sengaja, itu kada tahan. Atau dia sidin sabaqa lisanuhu, ilat pian. Tak keluar seorang ilat pian terucap seorang sabakan lisan, itu kada membatalkan. Au kana jahilan ma'dzuran, atau orang jahil yang dimaafkan. Orang jahil itu kan bodoh yang dimaafkan. Seperti orang yang baru masuk Islam. Orang masuk Islam itu makanya dirangkul dulu. Ada yang disuruh, yang dipaksa. Nah itu juga orang bertobat kembali kepada Allah. Kalau langsung kita bilangnya orang nih hanya kembali kepada Allah, kalau langsung kita paksa sembahyang berjamaah, kita paksa atau di sini orang nasa'a ba'idan 'anil ulama, orang yang hidup jauh daripada ulama. Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ulun menyampaikan ini bukan berarti ulun ini ada tujuan maksud apapun pada. Bukan berarti ulun ini merasa guru juga. Alhamdulillah pian syukur ada nama dari pian di kampung ini. Kada ada maksud apa-apa dalam hati ulun, terserah pian ini bersama apa. Artinya ambil manfaat dari sini, ambil ilmu dari sini, kebaikan daripada sini.
Itu nikmat yang luar biasa. Berkat guru kita, ibadah kita bagus jadinya, pahala kita banyak jadinya. Namun kalau ada guru kita, ya apa anak beribadah jujur, ya apa anak dapat pahala. Fa'in kana ma nafaqa bihi qalilan urfan. Gilanya ini tadi kan ada sengaja, ada sengaja atau jahil ma'dzur tadi. Ada sengaja tadi kan sudah dijelaskan. Jahil ma'dzur tadi apa sudah dijelaskan. Gilanya Yazidin diucapkan sedikit secara diketahuinya, lam tabtul sholatuhu, maka ada batal sembahyangnya. Apabila banyak secara sengaja juga banyak, maka tetap membatalkan sembahyangnya. Lalu di sini ada perbedaan daripada imam. Dari Imam Ibnu Hajar Yazidin sedikit itu sahabat dari Ibnu Hajar. Nah, kalau kita ambil patokan di sini adalah arba'u kalimatin urfiyah, 4 kalimat yang kita ketahui. Bilanya 4 kalimat yang kita ketahui itu masih sedikit. 4 kalimat dibacakan bahasa Arab, 4 kalimat itu masih sedikit secara ada sengaja, atau misalkan orang yang jahil dan ma'dzur tadi masih dimaafkan. Sampai 4 kalimat. Wala tabtul shalah bin nutqi bi harfin wahidin. Ada batal sembahyang bila kita mengucapkan 1 huruf. Walau kana 'amidan, walaupun ia sengaja, dengan beberapa syarat, dengan 3 syarat yang pada membatalkan mengucap sehuruf itu 3 syarat. Jadi jangan anak diucapkan juga. Kalau misalkan sehuruf saja ada batal, tetap diucapkan juga jangan diucapkan. Dengan 3 syarat bilanya kita sengaja 1 huruf. Yang pertama adalah huruf yang dipahami. Artinya huruf yang tidak dipahami. Bilanya huruf yang dipahami seperti huruf qi. Qi itu kan artinya wiqayah. Dalam ilmunya wiqayah artinya gugur. Atau fi maknanya wafa, penuh, hibah. Maka jangan diucapkan huruf qi, huruf ain lawan huruf fi. Qi, ain, fi. Kalau dia sembahyang sengaja huruf kan batal dia ucapkan huruf qi dia, atau ain dia, atau fi dia. Nah, ini bahaya. Bisa membatalkan sembahyang karena huruf itu dipahami. Makanya bahasa Arab itu kan luas. Bahasa Arab itu luas banget. Bahasa yang paling istimewa itu bahasa Arab. Bahasa yang paling mengenal ya bahasa Inggris. Orang-orang bentar juga. Dibulinya kita. Kalau orang Amerika itu kan dibuli. Kalau orang kafir itu kan seakan-akan dunia itu kan surga. Seakan-akan kita ada lagi dah balasan setelah kita hidup ini kan gitu orang-orangnya. Habis-habisan semuanya dalam dunia. Poya-poya dalam dunia. Sama bahasanya dibulinya. Paling kelakuan tuh dibulinya. Allah yakuna harfan mamdudan. Dan yang kedua syaratnya jangan huruf yang panjang. Huruf panjang itu huruf mad. Kalau ada panjangnya tadi itu 2 huruf. Yang ketiga an la yaqsida bihi nutq bi harfain. Yang ketiga ini sama kayak sujud, ruku, i'tidal semalam ya. Ruku, sujud, i'tidal, apalagi duduk antara 2 sujud. Jangan ada niat yang lain. Misalkan kita ruku, niat hendak menghindar, kan itu kan ruku. Atau hendak i'tidal, niat menghindar misalnya. Kecuali pas kebujuran, dasar bujur niat ruku, pas hendak menghindar itu dihantam orang misalnya. Ada apa? Sama ini, mengucapkan 1 huruf
tapi dari situ niat kita 2 huruf. Sehuruf aja, tapi dalam hati mah ucap 2 huruf. Nah ini di huruf dimasukkan ke dalam 2 huruf. Kenapa? Karena di dalam syariat itu sudah membatalkan. Secara niat itu sudah membatalkan. Ini pentingnya niat lah, pentingnya niat. Makanya keadaan kita saat ini nih lah, perbanyak niat yang bagus. Walaupun ada tegawin misalnya, perbanyak niat yang bagus, pasang niat. Malam ini, mulai malam ini, besok niat yang bagus-bagus pasang. Jangan mulai malam sudah macam-macamnya niat yang ada baik. Nah ini kita bagus ini. Pasang mulai malam ini, besok ini ya pulang pasang niat yang bagus. Setiap hari kita nih pasang niat yang bagus. Insya Allah niat itu adalah doa, termasuk daripada doa insya Allah dikabulkan kan? Niat yang bagus itu dikabulkan. Melihat tetangga misalkan ada berkecukupan, ya Allah ya Karim, belum berniat kan? Berniat hendak berkatakan memberi sedikit harta ulun. Niat aja dulu pasang. Setahun misalkan berarti kau kira Bapak. Ya Allah, asal sudah ada niat bagus.